Oke pemirsa, saat ini saya akan share lagi buat pemirsa semuanya yang sudah menonton di channel Servis Rahmat ini. Di kesempatan hari ini saya akan selalu membagikan video seperti biasanya, dan bagaimana menjadi tukang servis yang baik atau servis yang baik ya. Alangkah baiknya cara melakukan seperti apa, atau cara pengetesan supaya aman saat kita cocokkan tidak terjadi masalah pada listrik kita. Masalahnya kompresor ini nggak tahu ya, ini kompresor ini masalahnya sudah lama tidak dipakai, masih bagus atau tidak saya juga tidak tahu. Jadi konslet atau tidak saya juga tidak tahu, karena ini sudah lama banget tidak dipakai. Ini tadi saya ambil dari gudang penumpukan saya. Jadi alangkah baiknya untuk pengetesan kulkas yang sudah lama tidak dipakai atau baru dapat dari rongsok atau baru dapat dari orang ya, atau saat kita perbaikan kulkas yang sudah diabaikan sama pemiliknya, tidak dipakai beberapa hari atau beberapa tahun atau berapa bulan kemudian. Jadi alangkah baiknya kita tes dulu di bagian pinnya sama bodinya konslet atau tidak. Apabila tidak konslet baru kita laksanakan untuk pengetesan menggunakan listrik. Apabila tidak konslet ya langsung kita tes saja seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita siapkan apometer untuk pengetesan bagian pinnya sama bodi di sini. Seperti biasa saya memberi contoh seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan berulang-ulang ya, atau berulang-ulang itu maksudnya setiap kita perbaikan, maksudnya setiap perbaikan. Yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu untuk pengetesan pin. Jangan langsung dianu ya, langsung dicucuk sama listrik, nanti listriknya bisa jeglek. Jadi di sini langkah awalnya saya akan kita cek di buzzer. Seperti ini bunyi ya. Jadi langkah pertama kita akan cek di bagian pinnya apakah connect atau tidak sama bodi. Perhatikan. Aman ya, tidak connect. Nah, seperti inilah jadi tukang servis yang baik ya. Jangan langsung dihubungkan ke listrik, tapi kita cek dulu di bagian pinnya. Jadi ini baru tukang servis yang baik ya. Oke, selanjutnya karena tadi sudah kita lakukan pengetesan pin, tidak ada konslet sama sekali. Langkah selanjutnya kita harus cek langsung menggunakan listrik, apakah kompresor ini masih bunyi atau tidak. Jadi apabila kini kita konekkan di sini tidak, kita cek menggunakan yang paling rendah dulu ya, kilo ya. Kilo ada, takutnya nanti kita buzzer tidak nyala tapi masih ada sedikit konslet. Sama sekali tidak ada pergerakan, berarti aman. Oke, langsung kita cek saja menggunakan listrik. Untuk menggunakan listrik jangan lupa kita gunakan ampere meter untuk mengetahui ampere kompresor tersebut tinggi atau tidak ya. Jadi ampernya muncul atau tidak. Kita pasang ampere, kita set di ampere. Setelah seperti ini, lalu kita akan hubungkan ke listrik lagi untuk mengetahui kondisi kompresor saat ini. Kita akan hubungkan ke listrik lagi. Tapi kejut saja, jangan lama-lama ya. Apabila tidak hidup, kita perhatikan ampernya saja. Oh, nyala ternyata. Oh, 15 ya. Jadi ampernya 15,
dia menyala sebentar saja. Saya akan coba tambahkan, tapi tadi saya juga mendengarkan desisan. Sepertinya kompresor ini belum pernah dipakai, mungkin kompresor ini bagus ya. Cuman 15 mungkin karena nggak ada oli mungkin. Nanti coba kita tumpah olinya, tapi ini protek. Overloadnya di sini protek. Nggak tahu atau protek dari listrik, coba kita cek listriknya. Oke ya, listriknya ada. Kalau ini nyala berarti ada. Berarti protek dari sini. Sekarang akan saya coba kita tambahkan kapasitor, apakah, tapi di sini nggak ada tempatnya kapasitor. Ya, sudah on lagi dia. Tadi 15 ya, kalau 15 pastinya dia protek. Sekarang kita akan tambahkan kapasitor dulu. Kita tambahkan kapasitor 6 mikro. Saya akan coba tes. Nanti misalnya nggak hidup, mau saya bongkar ini masanya. Misalnya hidup, nanti kita cek oli dulu. Tapi saat ini belum kita lakukan cek oli. Ternyata kita masang PTC-nya salah ya. PTC-nya harusnya di sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Kita cari PTC yang bisa dipasang di sebelah kanan ya. Kita pasang-pasang PTC ternyata. Kita akan ganti PTC-nya yang sebelah kanan. Kayaknya enggak. Ini sebelah kiri juga. Kita cari yang sebelah kanan dulu. Saya sudah menemukannya menggunakan PTC kanan dan kiri, cuman ini punyaannya freezer ya. Nggak apa-apa. Adanya ini masanya, nggak ada pilihan. Jadi saya tidak menggunakan kapasitor tadi. Masalahnya apa tadi? Tadi masalahnya cuman terbalik di bagian pinnya saja, tapi kompresornya hidup ya. Sekarang akan saya coba lagi. Oh, masih di NCV. Perhatikan lagi, sekarang mau kita tes lagi. Mudah-mudahan hidup ya. Tadi 15 ya, terbalik. Ada ledakan 0,9 ya. Tadi saya mendengarkan ledakan di pipanya. Mungkin sudah ditempati tawon ya, untuk sarang tawon mungkin. Kita kejabut. Nggak hidup ya, kita cucuk lagi. Cucukannya kejabut. 0, berapa tadi ya? 0,9 ya kayaknya tadi ya, atau 0,8 tadi. Kita tambahkan kapasitor biar, oh iya, kita cek olinya dulu ya. Masalahnya ini sudah hidup, walaupun dia ampernya tinggi tapi sudah hidup. Kita akan cek olinya, kita akan tumpah olinya, ada olinya atau tidak ya. Takutnya nanti kita nyalakan lama-lama dia lengket karena tidak ada olinya. Sekarang kita siapkan gelas untuk menumpah olinya. Oke, gelas sudah kita siapkan, kita taruh bawah di sini. Lalu kita lakukan penumpahan oli. Kok saya tidak tahu ya kalau punya kompresor bagus di sini. Ini sudah lama banget ini. Ini tadi perbaikan kulkas, nggak ada kompresornya. Kompresornya itu sebetulnya ada sih kompresornya, cuman kompresornya jelek ya. Jadi kita usaha cari kompresor lagi ya. Ini saya anggap saja masih bagus olinya, walaupun dia tidak ada olinya, tapi mungkin karena tumpah olinya. Ini nggak ada olinya. Oh, di sininya buntu ya. Ini juga bekasnya pernah diservis orang di sini, karena di sini buntu. Kita buka dari sini supaya bisa tumpah olinya. Oh, tumpah ya olinya ya.
Kita cek ada berapa olinya. Olinya agak kehitam-hitaman, tapi saya anggap saja masih bagus, masalah masih bening kok olinya. Coklatnya. Oli seperti ini saya anggap saja masih layak dipakai. Kompresornya nanti kita ganti dengan oli yang baru. Ini tidak kita gunakan nanti oli yang ini. Langsung kita ganti saja menggunakan oli yang masih bagus. Ini masih layak pakai juga olinya. Ini masih jalan dipakai lagi, nggak apa-apa sih. Diganti juga nggak apa-apa. Olinya juga masih banyak. Nanti kita masukkan lagi. Olinya cukup lumayan, masih banyak, juga kinclong dia. Misalnya kalau belum hitam bagus ya, ini memang olinya warnanya seperti itu. Nanti kalau kita ganti takutnya olinya beda, jadi campur ya olinya ya. Jadi biar aja oli aslinya kita pasang lagi nanti. Oke, olinya masih banyak. Mantap, masih banyak olinya. Habis sudah. Olinya juga belum hitam-hitam banget. Seperti ini ya olinya ya. Ini misalnya mau dipakai lagi juga nggak apa-apa, olinya ini juga masih termasuk kinclong ya, karena dia lama, pemakaian lama. Misalnya mau diganti juga tidak apa-apa, misalnya mau dipakai lagi juga masih layak pakai, olinya ini masih bagus. Mau kita masukkan lagi saja olinya, mau kita nyalakan mesinnya, tapi saya akan tambahkan kapasitor. Mungkin karena ini PTC nya gede ya, saya akan ganti PTC yang kecil supaya ampernya tidak terlalu tinggi. Mungkin karena PTC nya gede, dia ampernya tinggi. Kita bisa menggunakan ini, atau kita bisa tukar PTC nya di sini supaya PTC nya kecil. Masalahnya ini PTC punyanya freezer, kita akan pasang. PTC ini juga bisa mengaruhi ampere yang tinggi. Saya akan coba PTC nya kita ganti, apakah ampere bisa turun. Tapi ini bukanya ini yang susah ya. Kalau nggak hati-hati bisa pecah ini buka ini. Oke, keluar sudah. Nah, ini PTC nya gede banget. Kita ganti menggunakan PTC yang kecil ya. Masalahnya ini kompresornya juga kompresor kecil. Masalah kalau kita ganti menggunakan PTC gede, ini bisa kebakar kompresor. Masalahnya ampernya tinggi banget. Jadi kita ganti menggunakan PTC yang kecil ya. Ini perbedaannya PTC nya ya. PTC freezer sama PTC tentunya beda. Dia kalau tabelnya sama ya, tabelnya ya, cuman berbeda gedenya saja. Kita akan pasang lagi PTC yang kecil. Bisa masuk ya. Saya akan coba PTC yang ini, apakah
masih besar ampernya, saya tidak kita pasangkan kapasitor dulu. Saya kepengen tahu saja apakah masih ampernya masih tinggi. Nanti misalnya masih tinggi ya kita tambahkan kapasitor ya. Ini tadi rencananya mau saya bongkar, tapi karena dia hidup mungkin ya nggak jadi ya kita bongkar ya. Kita pasangkan amper dulu. Kita akan coba nyalakan lagi. -9. Kita masukkan dulu olinya. Seperti ini ya, masukkan olinya ya. Cepat. Ampernya nggak bisa turun, tetap tinggi. Mungkin kompresor ini sudah mengalami panas karena di sini ampernya tinggi ya, 0,9. Saya akan coba tambahkan kapasitor karena di sini keluar asap terus ya, di sini ya. Keluar asap terus dari sini. Saya akan cobakan tambahkan kapasitor seperti apa perbedaannya. Kalau saya melihat dorongan anginnya masih sangat-sangat bagus, masalahnya suaranya keras banget. Oke ya, kita tambahkan kapasitor. Ada berapa ampernya? -6, 0,5 ya. Tapi tetap aja dia masih mungkin karena basah kayak keluar asap. 0,5. Oke pemirsa, sudah kita nyalakan mungkin sekitar ada 30 menitan tadi kita nyalakan. Sekarang kita akan coba pegang. Dan kita pun juga naik ke atas ya, takutnya nanti nyetrum, maksudnya saya belum megang sama sekali dari tadi. Sekarang kita cek PSI-nya. PSI ini sangat bagus. Ampernya tetap ya, nggak berubah ampernya. Ampernya tetap 0,5. Oke, karena ini rasanya masih layak pakai kompresor ini, maka langsung kita gunakan saja. Saya ada beberapa kompresor yang lemah. Nanti coba kita akan bongkar. Jadi ini walaupun ampere tinggi bisa kita turunkan menggunakan juga kompresor tidak terlalu panas ya. Jadi kompresor cuma hangat saja
walaupun dia ampernya tinggi tapi kompresor nggak panas ya, jadi ini masih bisa digunakan. Masalahnya sudah kita nyalakan 30 menitan, kita nyalakan masih aman, tidak ada masalah apa-apa, ampere juga tidak berubah, juga tidak terjadi prostek dan lain sebagainya. Berarti kompresor masih bisa digunakan. Mungkin jangka waktu kompresor ini juga masih lama ya, kalau menurut melihat olinya pun juga masih bersih, jadi kompresor ini masih bisa digunakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan seperti itu tadi cara pengetesan kompresor yang baik dan benar ya menurut saya. Dan pokoknya langkah utama, kita tidak boleh langsung kita pegang kompresornya. Kalau kita tidak menggunakan sandal, kita gunakan kursi plastik untuk memegangnya. Jangan langsung kita menginjak lantai memegang kompresor. Jadi langkah-langkah ini perlu diingat dan diikuti. Jangan sampai sesuka hati memegang kompresor ini. Masalahnya kita hubungannya dengan nyawa kita ya. Jadi kita sayangkan, masalahnya kita tuh banyak ada keluarga si kecil. Jadi kita juga hati-hati, dan mudah-mudahan apabila kita hati-hati mungkin dipanjangkan umur kita. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Like, komen, share kepada teman terdekat Anda atau di-share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik lagi dan bisa selalu membagikan pengalamannya atau ilmu-ilmu bermanfaat buat kalian semuanya. Mungkin sampai di sini dulu saya akhiri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video berikutnya. Terima kasih.